Halo teman-teman, kali ini saya Zainal Mustafidin akan ngobrol dengan rekan saya yaitu ini namanya siapa Kak? Perkenalan dong. Um, Halo teman-teman, kenalin nama aku Wahyu Indri Ramadhani. Biasa dipanggil Indri boleh, Wahyu boleh, Rama juga boleh. Lama boleh Kak ya? Kali ini kita akan ngobrol tentang tips hemat ala anak kos karena kebetulan rekan saya tadi itu ngekos karena rumahnya sangat jauh sekali dari kampus. Jadi kira-kira gimana tips hemat ala anak kos? Stay tune. Tips yang pertama itu adalah masak sendiri. Usahain dalam setiap harinya itu kita masak sendiri. Karena apa? Kalau kita beli itu biasanya bisa menghabiskan uang 15 sampai 20 ribu dalam seharinya. Sedangkan kalau kita itu masak sendiri, itu kita bisa membeli sayur sop, contohnya saja di tukang sayur itu cuma habis 5 ribu. Nah, dengan uang 5 ribu itu kita bisa kelola buat masak sop, sayur sop lah gitu. Itu bisa kita makan dalam seharinya untuk makan 3 kali sehari. Oke, itu tips yang pertama. Untuk tips yang kedua, Oke, lanjut tips yang kedua ya guys. Biasanya tips yang kedua ini aku lakuin itu adalah budgeting. Gimana toh budgeting itu? Jadi kita itu bisa memperkirakan nih dalam seharinya itu kita mau mengeluarkan uang berapa, sejumlah berapa buat jajan kita. Kita dalam sehari itu harusnya targetnya cuma 20 ribu, tapi kita maksa buat jajan. Oh, tadi ada tukang bakso nih yang lewat, terus kamu mau beli, terus nanti ada tukang tahu bulat lewat mau beli. Nah, itu yang bikin boros. Jadi kita harus konsisten dalam um, meminimi memi, meminimi memi, meminimalisir pengeluaran kita buat jajan kita. Aku tahu kok kalian juga suka jajan kan pasti, apalagi dia ini, dia udah pasti kalau buat jajan itu nomor satu mungkin ya, bener gak? saya sebenarnya juga nggak terlalu suka jajan kok teman-teman. Saya tetap bisa meminimalisir kebutuhan pribadi. Oh, gitu ya kak. Oke. Kira-kira ada tips lainnya nggak selain dua tips di awal, Kak? Em, ada lagi satu lagi nih ya. Em, Kalau kita itu masih kuliah, apalagi masih pendidikan entah itu SMP atau SMA, itu usahain buat jangan terlalu sering buat nongkrong kayak sekarang gini ya. Ini boleh dilakukan, Tapi ini cuma kan karena jangan, iya, tugas kan. tapi ya jangan terlalu sering gitu. Misal kalian punya rencana nih buat nongkrong itu dalam sebulannya cuma 1 atau 2 kali, itu boleh, tapi jangan terlalu sering ya, karena itu bisa eh, meningkatkan pengeluaran kita dalam 1 bulan. Karena teman-teman sendiri juga tahu nih, kalau sekali kita nongkrong itu bisa menghabiskan berapa, pengeluarannya itu berapa, itu kan teman-teman juga pasti lebih tahu dari saya. Udah, itu aja sih kak kalau dari aku. Itu dia tiga tips dari teman saya, tips hemat ala anak kos. Untuk tips hemat selanjutnya, menurut saya pribadi itu sama seperti yang tips yang dikatakan Kak Indri. Yang ketiga itu kita harus konsisten dalam apa ya, menahan. Kalau saya agak berbeda pendapat sedikit. Menurut saya nongkrong itu boleh, beli jajan juga boleh, apapun boleh. Asalkan kita tahu skala prioritas kita saat ini. Misal dalam 1 bulan itu kita punya budget untuk jajan dan nongkrong itu 50 ribu, ya jangan lebih gitu. Kalau dalam 1 bulan kita belum nongkrong, ya kita boleh gunakan uang 50 ribu itu untuk nongkrong atau jajan. Tapi alangkah lebih baiknya uang 50 ribu itu digunakan untuk ditabung seperti itu. Jadi kalau menurut saya boleh-boleh saja sih. Misal teman-teman mau nongkrong, mau beli jajan boleh, tapi pastikan itu uang yang digunakan itu memang benar-benar uang untuk jajan. Nah, mungkin itu dia teman-teman tips hemat ala anak kos, lebih ke tips hemat aja ya. Iya. Tips hemat dari kita berdua, semoga bermanfaat. See you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.